Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, ya. Alhamdulillah kita di dunia ini kita bisa menikmati banyak sekali kenikmatan, ya, baik itu kenikmatan alam yang kita lihat sekarang ini, kenikmatan yang kita rasakan dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, ya. Kenikmatan yang kita rasakan dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, semua itu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak mungkin kita sanggup untuk menghitungnya. Maka sungguh luar biasa kenikmatan tersebut yang kita rasakan di dunia ini. Namun kita hidup di dunia ini tidaklah terasa sempurna, tidaklah akan menjadi suatu hal yang bermanfaat, bahkan bisa dikatakan akan sia-sia apabila kehidupan kita di dunia ini tidaklah dihiasi dengan hal-hal yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang menentukan kita di kehidupan berikutnya, baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahum malakani aswadani azraqan." Ketika seseorang itu meninggal, ya, di antara kalian meninggal, kata Rasulullah SAW, maka di alam barzakh kelak akan didatangi dua orang malaikat, ya, didatangi dua malaikat. Fayuqal li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang pernah dikatakan yang pertama itu merupakan munkar dan yang satu lagi adalah an-nakir. Fayaqulan, "Madza yaqulu fi hadzal rajul?" Maka dua malaikat tersebut bertanya, apa yang akan engkau katakan kepada dua laki-laki ini, ya. Maka ketika seorang laki-laki tersebut sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh mungkar dan nakir, maka dia akan selamat, ya. Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan tetapi ketika dia tidak sanggup untuk mengucapkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka disinilah letaknya fitnah kubur, ya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berlindung daripada fitnah kubur. Jadi fitnah kubur di sini adalah seseorang ketika meninggalkan dunia, kemudian berada di alam berikutnya yaitu alam barzakh, kemudian didatangi dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat seram, ya, ketika kita mendapatkan amal yang buruknya lebih banyak, ya, dan dua malaikat tersebut dengan muka yang berseri ketika kita mendapatkan amal soleh yang sangat banyak. Maka ketika datang, ditanyakanlah kepada kita, ya, kepada mayat tersebut, "Man rabbuka?" yang pertama. Kemudian yang kedua, "Wa man nabiyyuka?" Dan yang ketiga adalah "Wa ma dinuka?" Ya. Pertanyaan pertama yaitu siapakah Tuhanmu? Kemudian siapakah nabimu? Dan yang ketiga, apakah agamamu? Maka tiga pertanyaan ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai tiga landasan utama yang wajib
seorang muslim untuk mengetahui dan mendalami dan mempelajari esensi dan juga konteks daripada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir tersebut, agar kita bisa selamat dari fitnah kubur tersebut dan kita bisa mendapatkan nikmat kubur selama kita menunggu akan datangnya hari kiamat kelak. Maka 3 landasan utama tersebut adalah yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, ya, kita bagaimana mengetahui Tuhan kita, ya, bagaimana kita mengetahui Tuhan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui Nabi kita, ya, bahwa Nabi kita merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan siapakah pencipta kita, siapakah yang mengurus alam semesta ini, siapakah yang mengatur, ya, alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal agama kita lebih dalam lagi. Nah, pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama mengatakan bahwa innat tarikh yu'idu nafsah, bahwa sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri, maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Dikatakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, yaitu Nabi Musa, ya, kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasul, akan tetapi Fir'aun tersebut, ya, bermaksiat, membangkang dan menolak ajakan Nabi, ya, menolak ajakan Rasul pada saat itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala azab Fir'aun tersebut. Para mufassirin mengatakan bahwa makna akhdaw wabila, ya, ahlu tafsir mengatakan akhdaw wabila itu merupakan azab yang sangat pedih. Dan mereka merinci bahwa azabnya Fir'aun pada ayat ini itu dia dapatkan baik itu di dunia maupun di alam barzakh maupun di alam akhirat sekalipun. Ya. Yang pertama, azab yang pertama ketika Fir'aun berada di dunia, ya. Kata Allah di dalam ayat surat Al-Baqarah, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqnahum ajma'in. Ya, Fir'aun beserta para bala tentaranya, para pengikutnya Allah tenggelamkan, ya. Allah azab ketika di dunia dengan menenggelamkan mereka di laut. Kemudian yang kedua, ketika mereka berada di alam barzakh. Tidak cukup ketika mereka di dunia mendapatkan azab, akan tetapi di alam barzakh, di alam kubur pun mereka mendapatkan azab juga. Ya. Dikatakan dalam satu ayat, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, bahwasanya api, ya, api di alam kubur Fir'aun dan juga bala tentaranya itu akan terus menyala, baik itu siang, ya, malam, sore maupun pagi, hingga apa? Hingga hari kiamat kelak. Tidak berhenti sampai ketika hari kiamat kelak dan berhenti siksaan tersebut, tapi siksaan terus akan berlanjut hingga akhir kiamat kelak, hingga di akhirat kelak. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika dia di dunia mendapatkan azab, ketika di alam barzakh mendapatkan azab juga. Ketika berhenti, ya, alam barzakh dan memasuki alam, ya, setelah hari kiamat datang, dia memasuki hari akhirat, ya, dia dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi contoh peringatan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengikuti Rasulullah, ya, ajakan Rasulullah untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya. Kalau engkau, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau seandainya umatmu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mengikuti Rasulullah, ya. Hendaklah ikuti Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika sudah diberikan
peringatan oleh Rasulullah agar kita mengetahui 3 landasan utama tadi, ya. Hendaknya kita mengaplikasikan 3 landasan utama tersebut. Karena apa? Karena tidak mungkin dan bahkan perbuatan yang sia-sia ketika kita menghafalkan jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika di dunia sejuta kali, berjuta-juta kali, bermiliaran kali, maka hal tersebut ketika kita tidak dilandaskan dengan keimanan, tidak dilandaskan dengan amal soleh dan mengaplikasikan 3 landasan utama tersebut, maka sia-sia. Ketika di akhirat nanti, ketika di alam barzakh nanti, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir tersebut. Akan tetapi ketika di dunia kita melaksanakan, ya, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasul kita, dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mengenal lebih dalam tentang Islam, maka insya Allah kita dengan izin Allah akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir, dan kita insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur, dan setelahnya kita akan selamat di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.